Gimana? Sudah paham belum bagaimana caranya menerapkan struktur AIDA dalam penulisan konten SEO? Jika sudah paham, sekarang kita akan mulai belajar mengenai cara mengoptimasi konten SEO. Sebelum mulai mengoptimasi penulisan konten SEO, ada baiknya kita mengetahui apa itu optimasi. Optimasi adalah langkah-langkah yang dilakukan untuk membuat konten SEO kita lebih mudah diakses oleh user dan lebih mudah ditemukan oleh mesin pencarian Google. Jadi, strategi ini dilakukan untuk menambah kredibilitas serta relevansi konten kita terhadap keywords yang ingin kita targetkan. Lalu, langkah pertama untuk melakukan optimasi konten SEO, yang pertama adalah memastikan penempatan keyword secara natural. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, bahwa penempatan keyword bisa dimulai dari tahap yang paling atas hingga bawah artikel. Karena keseluruhan artikel ini akan di-crawl oleh Google. Oleh karena itu, kita perlu menempatkan artikel ini secara natural agar lebih mudah untuk di-crawl oleh Google. Yang pertama, kita bisa menempatkan artikel di title tag, kemudian di description, lalu di URL, heading, dan body. Kemudian kita juga bisa menempatkan keywords di bagian image name atau nama foto yang kita upload ke dalam artikel. Selain itu, pastikan juga untuk memasukkan keywords ke dalam alt text, subheading, dan juga anchor text. Sedikit mereview bahwa bagian-bagian yang diberikan warna merah ini adalah bagian yang penting untuk disematkan keywords. Sedangkan yang ditandai dengan warna abu-abu adalah bagian yang tidak terlalu penting. Namun, menurut saranku sebaiknya kamu tetap mengoptimasi artikel di keseluruhan konten jika memang keywords tersebut relevan untuk konten yang sedang kamu tulis. Sehingga konten tersebut bisa dianggap lebih relevan dan sesuai dengan keywords yang dicari oleh audiens saat mereka mencarinya di mesin pencarian. Yang kedua, untuk mengoptimasi SEO konten, kita juga perlu menggunakan heading structure. Heading structure ini adalah struktur kalimat yang digunakan dalam penulisan SEO. Heading structure bisa dibagi menjadi heading dan subheading. Heading itu biasanya adalah topik utama yang dibahas dalam artikel tersebut. Sedangkan subheading yaitu subjudul atau turunan dari topik utama artikel tersebut. Berikut ini adalah contoh untuk penggunaan heading structure di dalam konten SEO. Untuk heading biasanya ditandai dengan simbol H1. Dalam artikel ini, heading satunya yaitu berupa topik buah dan sayur. Kemudian diturunkan ke dalam subheading atau ditandai dengan H2, yaitu berupa buah dan sayur. Kemudian, agar artikel ini lebih terstruktur dan mudah dibaca oleh audiens, heading 2 tersebut juga diturunkan kembali menjadi subheading 3, yaitu H3. Untuk jenis buah-buahan bisa dibagi menjadi misalnya buah mangga dan buah pisang. Kemudian agar artikelnya semakin lebih terstruktur dan mudah dibaca, untuk jenis-jenis pisang juga bisa kita turunkan kembali topiknya menjadi heading 4 yang ditandai dengan H4, yaitu bisa dimulai dari jenis-jenis seperti pisang kepok atau pisang tanduk. Lalu untuk kategori sayuran, kita juga bisa membaginya menjadi heading 3, yaitu jenis-jenis sayuran yang bisa dimulai dari wortel, kangkung, dan lain-lainnya. Yang ketiga, untuk mengoptimasi konten artikel, kita juga perlu memasukkan link yang relevan ke artikel lainnya atau internal link. Saat mengoptimasi artikel menggunakan internal link, kita juga tidak bisa sembarangan menyematkan link di dalam artikel. Karena ada link-link yang dianggap relevan dan berguna untuk kenaikan ranking artikel, dan ada juga link yang dianggap tidak relevan, sehingga tidak bermanfaat untuk meningkatkan performa artikel tersebut di mesin pencarian. Contohnya bisa kita lihat di dalam gambar ini. Website ini membagi halaman websitenya menjadi beberapa kategori, yaitu kategori baju, celana, dan juga aksesoris. Di bawah kategori baju itu ada kategori shirt dan juga turunannya menjadi shirt 1 dan shirt 2. Lalu di kategori celana
Di contoh ini diturunkan menjadi jenis celana jeans dan celana pendek. Dan di bagian celana pendek juga diturunkan lagi menjadi subkategori. Kemudian yang ketiga yaitu kategori aksesoris. Di sini diturunkan menjadi kategori tas dan scarf. Di bagian kategori tas juga mereka menurunkannya ke dalam subkategori. Untuk link-link yang bermanfaat yaitu link yang berkaitan topiknya satu sama lain. Seperti misalnya jika menyematkan link di halaman produk shirt pertama dan shirt kedua, itu adalah link yang dianggap relevan karena kontennya sama-sama membahas tentang shirt atau baju atasan. Kemudian link ini juga dianggap relevan ketika menyematkannya di halaman shirt 1 ke halaman celana, karena celana dan baju itu masih dianggap berhubungan, sehingga link yang digunakan juga masih relevan. Selain itu, contoh link yang relevan lainnya yaitu ketika menghubungkan konten mengenai celana jeans dan dengan celana pendek. Konten ini dianggap relevan karena keduanya merupakan jenis yang sama. Kemudian, link yang dianggap tidak relevan itu ketika menghubungkan halaman yang fungsinya tidak berkaitan, contohnya celana dan tas.